Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu 17 Agustus tahun 2025 tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam kemerdekaan bagi kita sekalian. Hari ini Minggu 17 Agustus tahun 2025 adalah hari yang bersejarah di tengah-tengah bangsa kita, di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sungguh hal ini patut kita syukuri sebagai anugerah Tuhan Allah bagi kita bangsa Indonesia, hingga kita menjadi suatu bangsa yang merdeka. Tentunya kita harus mengingat sejarah perjuangan dari para pahlawan, para tokoh bangsa sejak zaman kemerdekaan hingga para pemimpin pada zaman sekarang ini, sembari mendoakan kiranya Tuhan memberkati negara ini menjadi sebuah bangsa yang selalu diberkati oleh Tuhan. Hal ini jugalah yang akan kita renungkan lewat firman Tuhan saat ini, tentang bagaimanakah hidup kita sebagai orang yang merdeka. Saudara terkasih, tentu setiap orang ingin hidup dalam situasi yang merdeka, aman, tentram, sentosa, jauh dari penjajahan, peperangan, dan berbagai konflik. Dapat kita bayangkan bagaimana penderitaan negara-negara yang saat ini sedang berseteru, yang sedang dilanda peperangan yang tak kunjung berakhir. Rakyatnya menjadi menderita, tidak dapat menjalani hidup dengan tentram. Tentunya saudara terkasih, semua orang ingin hidup dalam situasi yang benar-benar merdeka. Jemaat Tuhan, firman Tuhan saat ini merupakan surat Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen Yahudi diaspora, yaitu mereka yang tersebar luas di daerah perantauan di Asia Kecil. Sebagai perantau yang hidup di negeri orang, mereka menghadapi berbagai masalah yang rumit. Terlebih lagi pada masa itu, Kekaisaran Romawi dipimpin oleh kaisar yang paling kejam dan yang benci dengan agama Kristen, yaitu Kaisar Nero. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 64 terjadi kebakaran yang hebat di kota Roma selama 6 hari. Dan hal itu terjadi atas siasat dari Kaisar Nero. Namun ia justru mengkambing hitamkan orang Kristen sebagai penyebab peristiwa tersebut. Akhirnya orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang sangat brutal. Penganiayaan terhadap orang Kristen saat itu juga berlanjut hingga pada masa Kaisar Domitianus. Jadi memang pada masa itu tidak ada kenyamanan bagi orang-orang Kristen
karena sudah dicap sebagai pengacau. Di tengah situasi yang penuh dengan pergumulan itulah Rasul Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen agar mereka tetap menunjukkan kualitas hidup yang benar sebagaimana layaknya pengikut Tuhan Yesus. Saudara terkasih, lewat perikop ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, menjauhkan diri dari berbagai keinginan daging, namun hidup dalam cara yang benar. Saudara terkasih, Rasul Petrus mengatakan dalam ayat 11, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Rasul Petrus menyebutkan bahwa orang percaya sebagai pendatang dan perantau. Hal ini merujuk pada status kewarganegaraan surgawi yang mengingatkan kita agar tidak melupakan status kita sebagai warga surgawi, sehingga kita harus menjauhkan diri kita ini dari segala hal yang jahat. Adapun rubah-rubah keinginan daging sangat jelas dapat kita baca dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 3. Dikatakan di sana, hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Itu merupakan keinginan daging. Meskipun orang Kristen disebut sebagai pendatang, bukan berarti mereka menjauh atau melarikan diri dari dunia ini. Namun mereka, yaitu orang-orang Kristen, tetap hidup di tengah dunia ini bersama dengan orang-orang yang belum percaya pada Yesus, tetapi dengan karakter dan kualitas hidup yang tentunya berbeda. Hal ini sejajar dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa setiap orang dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Jika orang Kristen melakukan hal yang baik dan benar, tentu hal itu akan menepis segala tuduhan palsu yang diperbuat oleh para pembencinya. Artinya, cara hidup yang baik dan benar adalah senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan segala niat yang jahat. Sekalipun awalnya hal itu sulit diterima oleh orang banyak, namun inilah cara bersaksi di tengah dunia ini. Menjauhkan diri dari segala keinginan daging, namun hidup dalam cara yang benar. Yang kedua, tunduk kepada pemerintah. Saudara terkasih, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada orang Kristen agar bersikap tunduk kepada semua lembaga manusia, yaitu para pemimpin, sebab para pemerintah kita yakini adalah sebagai wakil Allah di tengah dunia ini. Oleh karena itu, orang percaya harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Tentunya hal ini dapat menjadi sebuah perenungan bagi kita, agar kita hormat dan patuh terhadap setiap aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebab pemerintah berasal dari Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini adalah salah satu panggilan bagi orang Kristen agar menghormati pemerintah, menghormati pemimpinnya. Tentu juga mendoakan agar pemimpin, agar memerintah dan bertindak dengan adil, tidak berat sebelah, namun sungguh-sungguh menjadi teladan yang membawa rakyat dalam suasana hidup yang adil, makmur, dan sejahtera. Itulah cara kita menghormati pemerintah, tunduk serta mendoakan pemerintah agar selalu diberikan hikmat daripada Tuhan. Yang ketiga, berbuat baik untuk membungkam kejahatan. Saudara terkasih, jika pada masa itu sudah nyata perbuatan jahat yang dilakukan oleh para penguasa yang benci terhadap kekristenan, namun Petrus mengingatkan agar orang percaya tidak terpancing untuk membalaskan kejahatan dengan hal yang jahat. Justru, setiap orang dipanggil untuk melakukan hal yang baik, untuk membungkam, untuk mempermalukan segala kebijikan,
untuk mengalahkan segala hal yang jahat. Niat yang jahat dari orang-orang yang benci dengan kekristenan harus dibungkam dengan cara yang benar. Adapun orang-orang yang berbuat jahat itu disebut Petrus di sini sebagai orang-orang bodoh. Dengan kata lain, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya ada dua perbedaan antara orang bijak yang akan selalu melakukan kehendak Allah dengan orang yang tidak bijak, yang disebut sebagai orang yang bodoh, yang menolak kehendak Tuhan Allah. Saudara terkasih, kita teringat dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jemaat Tuhan, inilah perbedaan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya. Di sini kita terpanggil untuk menunjukkannya lewat sikap hidup dan perbuatan kita, bukan hanya sebatas slogan sebagai pengikut Yesus, namun sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Yesus Kristus, pengikut segala pengajaran Yesus lewat perbuatan kita, di mana kita akan membalaskan segala hal yang jahat dengan hal yang baik, berbuat hal yang baik untuk membungkam kejahatan. Dan benar apa yang telah ditunjukkan oleh orang Kristen pada masa itu, pada akhirnya berbuah manis. Tepat pada tahun 380, pada masa kepemimpinan Kaisar Konstantinus, pada akhirnya agama Kristen yang sebelumnya begitu dibenci dijadikan sebagai agama resmi di wilayah Kekaisaran Romawi. Ini merupakan suatu anugerah Allah. Benar bahwa sungguh sangat terbukti bahwa kejahatan dapat dibungkam oleh perbuatan yang baik. Yang keempat adalah hidup sebagai orang merdeka. Saudara terkasih, Rasul Petrus mengingatkan agar orang percaya hidup sebagai orang merdeka dan tidak menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menyelubungi kejahatannya. Adapun sebutan kita sebagai orang merdeka sungguh nyata lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Untuk itu, sebagai orang yang telah ditebus dari dosa, maka hal yang terutama yang patut kita lakukan adalah mensyukuri anugerah keselamatan itu lewat cara hidup yang benar. Orang yang sudah merdeka hendaknya menjalani hidup ini dengan mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin. Petrus katakan di sini, hiduplah sebagai hamba Allah. Orang merdeka adalah hamba Allah, bukan lagi hamba dosa. Sebagai tanda keberadaan kita yang hidup sebagai hamba Allah, hendaknya kita hidup dengan cara saling mengasihi, takut akan Allah, menghormati raja, yaitu pemerintah. Saudara terkasih, dalam usia kemerdekaan negara kita yang ke-80, maka tentunya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan segala hal yang dapat mendukung kemajuan bangsa dan negara ini. Marilah kita semua bersatu untuk mengupayakan apa yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Jangan pernah menyia-nyiakan anugerah Tuhan lewat kemerdekaan ini. Jangan melupakan segala perjuangan para pahlawan bangsa. Tentunya doakan para pemimpin negara ini agar tetap memimpin dalam kebenaran. Ada sebuah kutipan pidato mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara perbuat bagimu, tapi tanyalah apa yang telah engkau perbuat bagi negara. Adapun ungkapan itu memberikan motivasi bagi kita untuk melakukan apa yang terbaik bagi negara ini, agar kita berpartisipasi secara langsung dengan melakukan apa yang mendatangkan beragam hal yang baik dan benar demi kemajuan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, perenungan akan topik minggu hiduplah sebagai orang merdeka merupakan panggilan bagi kita saat ini, sekaligus panggilan surgawi bagi kita, agar kiranya kita lebih berbahagia dan penuh sukacita
menjalani hidup ini, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan berkat, hidup yang penuh dengan rasa aman, nyaman, tentram. Banggalah sebagai orang percaya yang telah beroleh karya penebusan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan banggalah, bersyukurlah sebagai warga negara Indonesia dengan mengisi kemerdekaan kita dengan penuh semangat kemerdekaan. Bersukacitalah menjadi warga negara yang sungguh-sungguh hidup sebagai orang merdeka, hidup sebagai orang yang merasakan anugerah kemerdekaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang Kau berikan di tengah-tengah bangsa kami. Berkatilah kami Tuhan sebagai warga negara yang takut akan Engkau lewat sikap hidup yang tunduk dan hormat kepada para pemerintah kami. Dan serta berkati ya Tuhan para pemimpin kami menjadi pemimpin yang adil, memimpin kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kuatkan kami Tuhan di tengah-tengah hidup ini menjadi warga surgawi yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, menjauhi segala hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, dan melakukan hal yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Sebagai tanda rasa syukur kami atas anugerah kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dulu kekal sampai selamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.